Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, pemilik PT Sunshine Exindo, Jemi Suciawan akhirnya muncul ke publik. Jemi Suciawan adalah salah satu saksi perkara korupsi pembangunan proyek BTS 4G Bakti yang sudah berstatus cekal oleh Kejaksaan Agung. Diketahui Jemi adalah kontraktor dari konsorsium Fiber Home Indonesia yang mengerjakan 700-an site BTS paket 1 dan 2, namun pekerjaannya disubkontrakkan ke lebih dari 40 perusahaan lain dan sebagian belum dibayar. Total anggaran yang sudah digelontorkan untuk pembangunan BTS Bakti di tahun 2021 sebesar 10,803 triliun rupiah untuk satu unit bangunan Base Transceiver Station atau BTS seperti ini nilainya 2,1 miliar hingga 2,6 miliar rupiah. Harganya makin mahal kalau berada di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Namun di balik nilai jumbo proyek BTS ini, masih ada banyak subkontraktor yang digantung nasibnya. Sebagian dari mereka belum dibayarkan pekerjaannya hingga kini. Ricky adalah salah satu subkontraktor yang bernasib serupa. Hingga Agustus 2023, perusahaannya masih memiliki piutang hingga 70 miliar rupiah ke kontraktor BTS Bakti. Subkontraktor menilai panjangnya rantai pasok proyek BTS Bakti 2021 bertele-tele hingga membuat pekerjaan terlambat. Waktu saya ketemu dengan Bakti, Desember lah kurang lebih, bahwa Bakti itu sudah bayar semua ke para konsorsium. Kurangnya saya nggak tahu apakah kurang retensi aja 5% atau sebagainya. Nah, info terakhir dengan mereka adalah mereka sudah bayar. Dibuktikan dengan pemberitaan juga bahwa Bakti sudah mengeluarkan pembayaran kepada para konsorsium. Dan saya tuh juga tanya ke konsorsium juga bahwa para kontraktor juga sudah terima uangnya. Sudah dibayar full 100%. Hanya mungkin tersisa retensi aja 5%. Itu juga nggak seberapa. Nah, bagaimana alokasi mereka, para kontraktor ini kepada para subkon? Iwan Marta, salah satu subkontraktor menilai PT Sunshine Exindo dan konsorsium pemenang tender paket 1 dan 2 proyek BTS Bakti tidak kompeten dalam pekerjaannya. Itu sebabnya muncul banyak masalah di lapangan. Konsorsium Fiber Home Indonesia masih berutang 200 miliar rupiah pada grup perusahaan Iwan Marta. Nah, di sini terlalu naif membiarkan Sunshine yang notabene juga tidak punya pengalaman mengelola proyek yang ribuan ataupun lebih ratusan site, dan Fiber Home juga tidak ada punya pengalaman itu juga. Yang bikin keselnya itu muter-muter semuanya, baik dari Sunshine yang pemberi kerja maupun owner project untuk konsorsium itu dari Fiber Home. Kalau mereka nge-fake data sampai akhirnya BAU-PHP dan keluar uang, itu kan ranah mereka, bukan kita dari kontraktor. Nah, kalau tidak ada yang bermain di situ ya harusnya uang yang keluar itu tidak akan ngelebihi progres yang ada. Harusnya seperti itu. Tapi kan udah namanya orang serakah itu ya gimana? Susah. Menurut informasi beberapa subkon, kontraktor utama yang paling banyak menyerahkan pekerjaannya ke pihak ketiga adalah PT Sunshine Exindo. Sunshine Exindo menggarap paket 1 dan 2 BTS Bakti. Celakanya, pekerjaan dari PT Sunshine ini jugalah yang banyak bermasalah di lapangan. PT Sunshine Exindo tak lain dimiliki oleh Jemi Suciawan yang sudah berstatus cekal oleh Kejaksaan Agung sejak 6 Maret 2023. Meski bolak-balik sudah diperiksa dan disebut dalam surat 6 terdakwa lainnya, hingga kini Jemi masih berstatus saksi. Pak, tadi mau konfirmasi lagi. Tadi Bapak kan bilang ada kekurangan pembayaran dari Fiber Home. Itu berapa sih Pak tepatnya? Nanti kan minggu depan akan jadi saksi. Tunggu proses selesai dulu aja ya. Oh, sedikit aja Pak. Terus ada informasi juga Pak, subkon dari Sunshine kan juga ada yang belum dibayarkan. Bagaimana tanggapan Pak? Proses hukum masih jalan Pak. Diduga, sistem proyek pengadaan BTS Bakti sejak awal
dikondisikan oleh segelintir orang demi memenangkan kepentingan kelompok tertentu.